Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Jumat tanggal 10 Januari ya, hari Jumat tanggal 10 Januari 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari ini IHSG masih berada di area konsolidasinya ya, antara support 7.000-an sampai 7.190-an. Untuk pergerakannya hari ini untuk indeks IHSG-nya nggak terlalu volatile, jadi cenderung sepi. Kalau kita lihat juga untuk transaksinya IHSG hari ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Ya kalau dibandingkan dulu hitungannya sepi sih untuk IHSG hari ini, malah yang paling gede ini untuk nilai transaksinya PTRO, dan yang paling banyak dibeli asing hari ini BBCA ya, harga sahamnya naik lumayan tinggi sih, BBCA 2% dan lebih, nanti kita akan coba cek. Kemudian yang paling banyak dijual asing masih BBRI, dan hari ini juga beberapa saham-saham yang baru IPO itu yang menarik ya buat scalping karena volatilitasnya cukup tinggi dan juga cukup ramai hitungannya untuk saham yang baru IPO. Nanti kita akan coba cek. Lihat transaksinya hari ini, mungkin untuk besok IHSG hari Jumat ya, apalagi hari Jumat mungkin ada potensinya masih sideways di arah sini-sini aja. Hati-hati kalau turun ya, untuk supportnya di level 7.000-an ini semoga aja nggak buat low baru di bawah itu. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama, kita akan cek dulu saham perbankan. Yang pertama BBCA yang hari ini paling banyak dibeli oleh asing dan harga sahamnya nyentuh resisten. Mungkin buat teman-teman yang kemarin-kemarin udah ambil posisi di area support, ini pasti di resistennya. Jadi buat teman-teman yang tadi sempat taking profit keluar, ya kalau besok turun jangan buru-buru buat entry ya. Supportnya cukup dalam di 9.600. Kemungkinan sih kalau menurut saya, kalau IHSG masih di area situ-situ aja, ada potensi untuk BBCA juga masih konsolidasi seperti ini ya untuk polanya. Kecuali besok bisa breakout di atas resistennya ini 9875 di strike volume yang bagus ya. Mudah-mudahan naik, cuman kalau masih cenderung sepi ya kemungkinan sideways seperti ini untuk pola BBCA. Kalau kita lihat di sini untuk aslinya masuk sih 109 M-an, cuman kalau lihat transaksinya hitungannya belum terlalu rame ya untuk BBCA. Kalau kita lihat hari ini tanggal 9 Januari, ini kita bisa lihat bareng-bareng aslinya mulai masuk. RX, BK, KZ, AK, ZP ini versi asing masuk, walaupun secara nilainya untuk sekelas BBCA belum terlalu banyak. Untuk lokalnya sendiri, net sell dan sebagian broker-broker retail keluar. Untuk besok mungkin lihat aja di awal market ya kalau secara teknikal, karena ini kelasnya pasti di resisten. Kalau di awal market langsung hijau ya, mudah-mudahan bisa ngejar area sini 10.100-an ya. Cuman besok itu hari Jumat, takutnya ini sih kalau turun ya, daripada nahan floating loss ya, berarti jangan buru-buru entry di awal market. Mungkin seperti itu aja untuk saham BBCA. Pasti resistennya dan supportnya cukup dalam di 9.600. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini koreksi disertai distribusi oleh asing. Harga sahamnya secara teknikal juga kurang bagus ya, masih gagal breakout walaupun tadi sempat hijau dikit, nyentuh resistennya lagi, mencoba buat break di atas 4.900 tapi masih gagal. Malahan turun close di 4030 ya, menjauh ini dari resisten. Ya kita berharap aja sih semoga untuk saham BBRI ini untuk besok Jumat nggak buat candle bearish ya. Kalau langsung hijau bagus, cuman kalau langsung merah kan otomatis buat low baru ini di bawah harga penutupan ini 4030, jadi agak ngeri, agak kurang baik sih kalau misal BBRI besok dibuka merah ya, otomatis kan buat low baru lagi. Coba kita lihat untuk transaksinya juga aslinya masih terus keluar ya di saham BBRI sampai hari ini. Net sell lagi nih 147 M, jadi asing belum minat entry ya, mungkin belum ada sentimen yang bagus buat asing masuk lagi di IHSG. Kalau kita lihat di sini BBRI, kita lihat tanggal 9 Januari ya, ini masih didistribusi oleh broker-broker asing seperti AK, ZP, CC, BK versi asing keluar. Untuk lokalnya nampung dan masih broker-broker retail yang mendominasi ya masuknya di saham BBRI. Untuk asingnya RX masih masuk sih, cuman untuk hari ini nggak sebanyak asing keluar ya. Untuk RX versi asing masuk 30-an M aja.
Jadi untuk besok ya sebenarnya kalau kita lihat historinya di harga saham ini cukup menarik ya, sebenarnya cukup menarik. Cuman mungkin lebih namanya kalau mau entry ya untuk jangka panjang aja. Kalau untuk scalping swing kayaknya kurang pas ya untuk saat ini Bang BRI, karena secara volatilitas juga nggak terlalu ramai, nggak seperti dulu-dulu ya. Dan untuk saat ini juga nilai tukar rupiahnya kurang mendukung, masih sangat lemah ya di level 16 ribuan lebih. Jadi kalau mau entry untuk jangka panjang disclaimer, tapi untuk scalping mungkin nunggu lebih volatile lagi atau nunggu lebih ramai ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBRI. Pantau aja area 4090, 4100. Kalau belum bisa break di atas itu, buat teman-teman yang menyangkut ya jangan kebanyakan average down aja. Tapi disclaimer ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBRI. Kita tunggu aja nanti laporan tahunannya gimana. Semoga aja positif. Jadi paling enggak tahun depan bagi dividennya lebih gede ya, kalau tahun ini pendapatannya bertumbuh. Tahun kemarin sih 2024 ya, sekarang udah 2025. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham BBRI ya. Pantau 4090 untuk besok Jumat. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri untuk hari ini nggak terlalu banyak pergerakan ya, volatilitasnya juga nggak terlalu tinggi. Candlenya kecil, untuk transaksinya juga nggak terlalu ramai. Untuk sekelas BMRI cuman 300-an M aja. Aslinya sih net buy walaupun cuma 28 M ya, jadi sepi. Kalau kita lihat untuk transaksinya BMRI hari ini tanggal 9 Januari, yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh ya. Untuk lokalnya sendiri net sell, untuk lokalnya lebih banyak keluar, untuk asingnya net mendominasi sih untuk transaksi asing, cuman sebagian masih keluar, belum ada yang akumulasi banyak juga. Jadi kemungkinan untuk saham Bank Mandiri untuk beberapa hari ke depan masih sideways atau konsolidasi. Selama nggak buat low baru aja di bawah 5.500, mudah-mudahan aman ya untuk saham Bank Mandiri. Cuman kalau sampai buat low baru di bawah 5.500 ya itu support selanjutnya lumayan dalam loh. Kalau secara Fibonacci bisa ke 4.200 ya, tapi semoga aja nggak jebol di bawah 5.500. Kita tunggu aja, semoga dalam waktu dekat ini rupiah bisa menguat atau ada sentimen yang bagus ya untuk saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan coba cek saham Pani. Kemarin kayaknya nggak sempat kita bahas ya untuk saham Pani. Hari ini naik, untuk saham Pani naik sebanyak 2% lebih, 2,83% ke level 18.175. Secara nominal harga cukup gede ya. Jadi kalau mau entry di saham Pani ya juga retail kecil mikir-mikir ya mungkin ya, karena nilainya cukup gede. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya untuk saham Pani ya, Pani hari ini asingnya masuk 23 M-an. Kalau kita lihat di sini hari ini untuk saham Pani secara keseluruhan ada sedikit akumulasi, tadi retail pada keluar. Ini untuk broker lokal yang keluar ada YPXL, BDNI ini ya, cukup banyak broker retail hari ini. EPXI juga keluar. Yang masuk INCP untuk lokalnya, untuk asingnya sendiri yang akumulasi ada CCAK. Jadi baik lokal maupun asing ada yang akumulasi. Dan retailnya keluar, harga sahamnya naik. Ya mungkin untuk besok kalau naik target price-nya di sini di 18.800 ya. Pantau aja level ini kalau hijau. Buat teman-teman mungkin yang udah floating profit, kalau mau cari target price ya di area sini terdekat ya. Kita pantau aja. Dan kalau turun support terdekatnya di 17.600. Oke, itu untuk saham Pani ya. Kembali ke disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini ngegas lagi habis stock split naik ya. Ini ya karena habis stock split ini sih harganya kan makin
secara nilai ini kok secara nilai secara apa ya? Ya secara harga makin kecil jadi terjangkau lah, mungkin makin ramai untuk saham PTRO. Hari ini naik, bahkan tadi sempat nyentuh target price-nya ya. Mungkin buat teman-teman yang scalping-nya tadi sempat breakout, ambil posisi dan taking profit di 3.300 ya cukup lumayan profitnya ya. Cuman harganya di pucuk, jadi yang udah terbiasa aja mungkin yang berani ambil ya, yang belum mikir-mikir mungkin. Termasuk saya ya. Di pucuk ambil posisi itu terlalu beresiko, tapi ya gimana, ini trennya bullish sih. Strong bullish, cuman valuasinya kita tahu sendiri nggak murah. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya saham PTRO hari ini di siapa yang goreng? Rame sih, paling rame ya PTRO itu hari ini. Kalau kita lihat PTRO untuk transaksi hari ini paling gede ada di XLYP ya, retail scalping di saham PTRO. XL masih net buy 6 eman, YP masih net buy 9 eman, dan yang masuk paling banyak CC versi asing dan lokal sih. CC lokalnya masuk 13 M, CC asingnya masuk 14 eman. Mungkin untuk besok amannya masih buat scalping dan buat patokan aja, mungkin area supportnya ini kalau turun ya. Kali ini setelah nyentuh level tertingginya gagal breakout dan turun, ini hitungannya perlawanan buat turun atau sellernya cukup kuat. Jadi hati-hati kalau misal besok dibuka merah, bisa pantau aja area 2980 mungkin kalau ada tanda-tanda mau pullback naik. Kalau mau entry untuk scalping mudah-mudahan mantul naik ya. Dan antisipasi kalau buat low baru di bawah supportnya ini mungkin di 2970 atau disesuaikan aja. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham PTRO. Ini area supportnya 2980 dan resistennya masih di 3320. Untuk selanjutnya kita akan coba cek saham cuan. Cuan hari ini koreksi ya, koreksi 5%, koreksi 5% hitungannya. Kalau untuk saham seperti cuan koreksi wajar ya, mudah-mudahan. Soalnya sekali naik tinggi ini juga habis nyentuh harga terendahnya tadi di 12.700-an juga ada perlawanan naik, dan ini close di 13.100 untuk saham cuan. Untuk supportnya masih di 12.500 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, cuan tanggal 9 Januari aslinya keluar 23 M. Kalau kita lihat untuk transaksinya nggak terlalu bagus sih sebenarnya di harga atas ya. Kalaupun mau entry agak beresiko, tapi kembali lagi disclaimer hari ini yang masuk sebagian retail ya. Ini untuk broker lokalnya PD, XC masuk, EPXL juga masuk. Untuk besok mungkin mungkin ini sih untuk saham cuan ya. Kalau dia buka merah hati-hati, supportnya ada di 12.500, pantau aja area support ini kalau merah. Semoga ada yang jaga harga, cuman kalau nggak ada buat lo baru tipe itu ya mending diamankan yang udah floating profit ya. Tapi kalau mau masuk untuk scalping ya disclaimer sih, hati-hati aja. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham cuan. Kalau lihat transaksi hari ini mending jangan buru-buru entry untuk awal market ya. Oke, untuk resistennya sih cukup tinggi sebenarnya di 16 ribuan, cuman ya gimana, ini harganya udah di pucuk sih. Kalau mau entry yang banyak buat scalping aja, dan jangan lupa antisipasinya kalau harganya nggak sesuai prediksi. Oke, itu untuk saham cuan ya. Selanjutnya kita akan cek saham Ratu yang hari ini arah lagi. Kalau melihat hari ini arahnya di 7, oh iya kelipatan 210 ya, tak kirain kelipatan 25 kemarin. Kelipatan 10 jadi ya di 1790. Kalau lihat transaksi hari ini masih nggak terlalu rame sih. Nah, yang dijual ke publik kemungkinan juga masih belum banyak, jadi ada potensi untuk Ratu besok arah lagi ya.
Kalau kita lihat hari ini YJ yang nampung, kalau lihat ini loh, nilai transaksinya belum sampai MM-an, jadi yang dilepas ke market itu sahamnya belum terlalu banyak. Untuk besok kalau ARA ya, mungkin buat teman-teman yang mau keluar di saham Ratu atau mau taking profit yang masih punya barangnya, kita hitung kalau besok ARA ke harga berapa untuk saham Ratu. Kita cek di sini 1790. Berarti kalikan aja 125%. Kalau besok ARA untuk saham Ratu akan ke 2230, 2230. 22. Ya mungkin bisa pasang sell limit ya di area 2230 ini, atau yang mau keluar ya. Ya paling nggak 1-2 lot kalau mau diamankan, profitnya kan lumayan. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Ratu. Kayaknya ada potensi open juga di harga arahnya untuk saham Ratu kalau lihat nilai transaksi hari ini. Untuk saham Ratu, untuk selanjutnya kita akan cek saham HGII. HGII yang di hari pertama IPO ini cukup volatile ya, opennya di sini naik kemudian turun. Cuman ini masih di tutup surplus ya tadi dari harga IPO-nya. Untuk HGII tutup surplus 6%. Kalau kita lihat di awal IPO itu cukup ramai untuk saham HGII, jadi kemungkinan saham yang beredar di market itu udah cukup banyak. Kemudian buat ARA kayaknya enggak sih untuk besok ya. Hati-hati aja kalau malah turun ini untuk saham HGII. Kalau kita lihat nilai transaksi hari ini malah didistribusi, dan yang nampung didominasi retail. Ini XL masuk 15M, CC masuk 9,7M, PDXI masuk di saham HGII. Rata-rata belinya mereka di 240-an, 145, dan harga penutupannya di 212. Floating loss berarti ya retail yang masuk yang ini di saham HDI. Jadi kalau retail bisa masuk, apalagi dengan jumlah yang banyak, harga nggak sesuai prediksi, ya mending keluar aja sih. Agak beresiko kalau di hold karena sekali turun juga cukup dalam.